Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RA TV. Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder di Allah. Silakan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara pengajian online. Adapun tema hari ini adalah bagaimana kita belajar untuk mengenal Allah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya cek dulu, Pak Hari, suaranya sudah jelas belum ya? Jelas, Bapak. Oh ya sudah. Oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama selalu dengan bosan-bosannya selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan sholawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai Bapak sekalian. Sekarang jam 10:04. Nah, mengenal Allah. Kenapa kita perlu mengenal Allah? Karena Allah menciptakan manusia supaya kita hanya mengabdi kepada Allah dan juga sebagai khalifatullah. Namanya mengabdi kepada Allah, tentunya kita harus kenal Allah. Nah, cuma ingat sesuai firman Allah ya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Padahal mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang kita lihat, kita dengar adalah makhluk. Ya. Nah, jadi sekali lagi hati-hati, Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi kita harus kenal Allah karena kita harus bisa mengabdi dengan baik kepada Allah. Nah, sesuai firman Allah, untuk mengenal Allah itu bisa kita lewat mengetahui diri kita sendiri. Ya. Barang siapa yang kenal dirinya, insya Allah akan mengenal Allah. Bisa dimengerti Mas Bud ini? Bisa, Bapak. Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, saya ulang lagi. Kita mengenal Allah tentunya melalui kita kenal diri kita sendiri. Berarti apa? Berarti dari kita mengenal diri kita, awalnya mengenal diri kita, tapi nanti akhirnya, endingnya harus kenal Allah. Kan itu kan? Ya benar Mas Bud? Betul, Bapak. Nah, jadi nanti kita nyoba di diri kita tuh ada apa, tapi nanti kita lanjutkan, uraikan, harus akhirnya kenal Allah. Nah, oke, kita coba saja ya, kita coba dulu, misalnya pakai surat 7, 172. Coba kita, Mas Bud bisa nampilkan suratnya? Kalau enggak, Bisa, Bapak. bisa ya. Coba. Sudah terbaca, Bapak? Atau perlu diperbesar? Ya, agak gede.
Sebentar. Saya cuma juga buka oh ya sudah sih kelihatan. Oke, baca ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu ciptaan Tuhan. Nah, dari ayat ini, tidak-tidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu mempunyai jiwa, ya, karena Allah dialog dengan jiwa kita. Satu, manusia berjiwa. Kemudian jiwa kita akan menjalani kehidupan sampai akhirat. Ya, di situ ditulis supaya tidak lengah di hari kiamat. Tapi jiwa kita mengalami perjalanan hidup sampai akhirat. Kemudian ada pernyataan dari jiwa kita bahwa Allah itu Tuhan kita. Tapi yang ketiga ya, Allah Tuhan kita. Yang keempat, berarti jiwa itu bisa berdialog dengan Allah. Bisa dimengerti ini Mas Bud? Bisa Bapak. Itu yang terkandung di ayat itu kurang lebih diantaranya itu. Nah, dari ayat ini, ya, mulai kita telusur satu persatu, ya, bahwa manusia punya jiwa, ya, manusia punya jiwa. Nanti berawal dari jiwa ini dan yang ada di tubuh harus nanti endingnya kenal Allah. Ya, sekarang jiwa menjalani kehidupan, ya, jiwa menjalani kehidupan, tapi sampai akhirat. Oke. Nah, di dalam menjalani kehidupan, kalau sekarang dimulai dari di dunia, ya, nanti terus di alam kubur dan seterusnya. Waktu di dunia berarti jiwa harus sebagai pemimpin, karena di ayat yang lain, ya, bahwa Allah menciptakan manusia menjadi khalifah Allah. Al-Baqarah 30 ya. Nah, dan juga nanti dimintai pertanggungjawaban, gitu. Jiwa itu dimintai pertanggungjawaban. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Nah, sehingga betul-betul jiwa harus memimpin atau sebagai pemimpin kalau kita melakukan perbuatan. Karena nanti dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan namanya jasmani menjadi saksi. Ya. Jadi nanti ayatnya kita tunjukkan belakangan aja Mas Bud ya. Ini alur ceritanya dulu aja ya, biar gampang. Oke. Nah, karena jiwa nanti dimintai pertanggungjawaban, berarti harus setiap perbuatan jiwa yang memimpin. Jadi konsekuen. Dia pemimpin, dia yang bertanggung jawab. Jadi jangan sampai waktu melakukan perbuatan pemimpinnya itu nafsu atau bukan jiwa. Gitu? Kan ada peringatan di QS 12 ayat 53, QS 38 ayat 26 dan seterusnya. Nah, di situ kita dilarang melakukan perbuatan dengan nafsu. Karena apa? Karena nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa. Nah, terus bagaimana supaya jiwa menjadi pemimpin di dalam perbuatan? Maka kita kenal 7 ilmu penjernih hati. Contohnya saja, misalnya sabar. Sabar kan mengendalikan nafsu.
benar nggak? Mengendalikan nafsu agar nafsu jangan jadi pemimpin. Ya. Harus menerima dan sebagainya, harus ikhlas. Itu kan mengukuhkan jiwa sebagai pemimpin. Nah, akibat kita menjalani 7 ilmu penjernih hati, akhirnya kenal Allah apa enggak? Kenal Allah. Nah, itu. Jadi, mari kita nanti mulai belajar, ya, dari tadi jiwa, terus akhirnya menyadari harus sebagai pemimpin, terus menyadari harus mau menjalani 7 ilmu. Akhirnya kenal Allah. Ini yang dimaksud. Kalau kita kenal diri kita, akhirnya insya Allah kenal Allah. Nah, sampai di sini bisa dimengerti belum, Mas Dud? Ya, bisa Bapak. Coba kalau Mas Dud simpulkan gimana coba awal ini. Coba silakan. Nggak apa-apa, nanti tak koreksi di laporannya. Baik Bapak. Simpulkan sederhana aja, monggo. Ya, hal ini kita perlu mengenal Allah karena agar bisa mengabdi dengan baik kepada Allah. Untuk caranya mengenal Allah adalah kita harus mengenal diri sendiri. Uraian untuk mengenal diri sendiri tadi dalam surat 7 ayat 172 bahwa manusia mempunyai jiwa dan jiwa yang menjalani kehidupan ini sampai akhirat. Karena itu jiwa harus bersikap pemimpin dalam melakukan perbuatan karena nanti dimintai pertanggungjawaban. Untuk bisa menjadi pemimpin, caranya dengan menjalankan 7 ilmu penjernih hati. Seperti itu, Bapak. Ya, udah. Jadi tak paham ya. Jadi yang dimaksud kenalilah dirimu sendiri, nanti akan kenal Allah. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi alur itu harus dijalankan. Kalau enggak akan kenal nanti. Ya. Oke, sekarang kita nyoba tadi Allah sebagai Tuhan kita. Kan ada berapa kesimpulan tadi? Ada tadi Allah sebagai Tuhan. Ya, kurang lebih 4 ya. Allah sebagai Tuhan. Nah, ini harus dari sini nantinya harus kenal Allah, kan gitu. Nah, coba kita urutkan ya. Di surat Al-Baqarah 255 ayat kursi, ya, Allah kan mengurus terus-menerus makhluknya. Benar? Allah mengurus terus-menerus makhluknya. Salah satunya yang diurus adalah memberi pembelajaran dengan sarana kejadian yang kita alami setiap hari. Nah, itu ada di K96 ayat 4 dan 5 kan? Nah, seperti biasanya dengan pelajaran, dengan sarana, umumnya yang dipakai adalah masalah umumnya, gitu. Dengan masalah kan akhirnya kita akan meningkatkan kualitas nafsu kita. Kenapa? Oke, nanti kita lihat khusus dengan masalah, benar nggak akhirnya kenal Allah. Oke, kita urutkan aja ya. Tadi pertama, Allah mengurus terus-menerus makhluknya. Salah satunya adalah memberi pelajaran. Betul? Seperti biasanya, untuk memberi pelajaran sesuai ayat 96 ayat 4 dan 5 dengan sarana. Ya. Sarana kalam atau pena, yang mana itu adalah kejadian yang kita alami setiap hari. Umumnya dari kejadian itu yang dipakai Allah umumnya adalah masalah. Kenapa masalah? Karena ini dilihat sisi lain ya yang ada di tubuh manusia. Manusia itu kan istilahnya kan ada namanya nafsu. Benar nggak? Betul. Ya, betul. Dan pada umumnya, sesuai firman Allah, manusia itu akan cinta dengan nafsunya. Itu bisa dibaca nanti di S3 ayat 14. Nah, karena manusia itu cinta dengan nafsunya, nafsu itu pasti mengarah ke duniawi. Benar, Mas Bud? Betul, Bapak. Nah, akhirnya manusia itu biasanya senang hal-hal yang enak.
Di samping itu seneng yang enak. Kalau susah biasanya males, nggak mau. Bener? Betul, Umumnya? betul, Oke. betul. Karena semuanya enak, kalau tidak enak itu tidak mau, maka umumnya kalau manusia diberi masalah, juga kalau bisa ya jangan punya masalah. Benar nggak? Betul, betul. Nah, adapun kalau ada masalah, pasti segera ingin Selesai. menyelesaikan masalahnya atau selesai. Nah ini dipakai oleh Allah untuk mengenalkan dirinya kepada manusia melalui manusia diberi Masya masalah. Allah. Nah, disaurkan ya sambil melatih menyelesaikan masalah ya, Ya, Pak. sekaligus untuk mengenal Allah ya. Ya, Pak. Oke, walaupun saya ini mengulang yang lama nih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Karena ini kaitannya nanti mengenal Allah. Jadi di surat 10 ayat 107, gitu, 107, nanti aja tidak apa-apa. Nanti Oh iya, iya. dibuka satu-satu tidak apa. Ya, Bahwa Allah kan yang memberi masalah. ya. Dan Allah yang menyelesaikan. Hanya Allah yang menyelesaikan. Jadi ayatnya Allah memberi masalah dan hanya Allah yang mampu menyelesaikan. Oke, maksud intinya itu ya. Salah satu. Tadi sudah kita ketahui bersama manusia kalau diberi masalah pasti ingin menyelesaikan masalahnya. Oke. Kan gitu, itu sifat manusia kan? Sifat manusia. Nah, Ya. tapi Allah juga memberi perintah atau firman-Nya bahwa Allah merubah manusia atau merubah nasib manusia itu berdasarkan usahanya manusia. Benar nggak Mas Bus? Iya, Bapak. Itu ayat 8, nanti surat 8 ayat 53. Nanti kita lihat nanti enggak apa-apa. Alurnya dulu aja, Ya. ya. Oke. Jadi sekali lagi, Allah memberi masalah, tapi juga Allah berfirman, hanya aku loh ya yang mampu menyelesaikan. Nah, kalau diperjelas, kamu manusia tidak mampu atau tidak bisa menyelesaikan. Nah, tapi Allah juga berfirman, aku merubah kamu, istilahnya dari punya masalah menjadi masalahmu selesai, salah satu contohnya gitu, berdasarkan usahamu. Kan gitu maksud. Ya. Nah, ditambah sifat manusia, senangnya kalau punya masalah, segera selesai masalahnya. Nah, akibat kondisi itu, manusia pasti berpikir, oh berarti aku harus berusaha ya, agar masalahku segera selesai, tapi saya ke arah minta tolong pada Allah. Karena hanya Allah yang mampu Allah. menyelesaikan. Benar nggak maksud? Iya, betul, Pak. Nah, Allah juga memberi informasi lagi di surat 3 ayat 173 bahwa cukup Allah sebagai penolong dan pelindung manusia. Nanti di ayatnya ya. Jadi situ Allah memberi informasi ke manusia, cukup aku sebagai penolongmu dan juga pelindungmu. Nah, manusia tadi ingin minta tolong Allah, ada informasi gitu ya, kira-kira larinya minta tolong ke siapa maksud kita? Pada Allah tentunya, Bapak. Allah. Nah, akhirnya Allah beritahu, coba lihat Al-Baqarah 45, misalnya begitu, salah satunya. Di situ akan tertulis bahwa Allah menolong jika kita sholat dan sabar, atau sabar dan sholat dengan benar. Kan itu Mas Ahud? Iya, betul. Nah, oke. Tapi sebelum ke situ Allah juga memberitahu bahwa aku menguji kamu atau memberi masalah tadi juga mengukur kemampuanmu. Tidak akan melebihi kemampuanmu. Kan ada kan itu ayatnya? Iya. Itu ada di Al-Baqarah 286. Nah, akibat tadi Allah memberi masalah sudah mengukur kemampuan kita. Berarti arahnya supaya kita bisa menerima atau menyelesaikan karena tidak melebihi kemampuan kita.
Tapi Allah juga berinformasi hanya Allah yang bisa nolong, bisa menyelesaikan, dan Allah juga memberi informasi bahwa cukup Allah sebagai penolong dan pelindung manusia. Gitu. Akhirnya manusia berusaha, gitu, akhirnya ke arah minta tolong Allah dan ketemu di Al-Baqarah 45 yang terakhir tadi adalah sabar dan sholat. Berarti apa? Berarti kita harus bisa sabar dan sholat dengan benar. Pertanyaan saya maksud, kalau kita bisa sabar dan sholat dengan benar, akhirnya kenal Allah enggak? Kenal Allah, Bapak. Nah iya, jadi ini intinya itu. Jadi kalau kita ingin bisa mengabdi dengan benar, berarti harus kenal Allah, dikunci itu dulu. Maka hadis apa? Rasulullah, ya, firman Allah, makrifat itu adalah awal beragama. Coba Pak Eko, itu hadisnya bunyinya gimana Pak Eko? Bahasa Arabnya Pak Eko. Pak Eko, coba. Mungkin sedang di jalan tadi Bapak Ekonya. Oh, sudah di jalan, ya sudah. Itu ada ayatnya ya, Bapak. Makrifatullah itu awal beragama. Kira-kira Mas Budiman, kenapa kok awal beragama kok bukan akhir atau pertengahan? Kenapa? Karena baru mengenal Bapak. Nah, karena kan manusia supaya dari penciptaan awal supaya hanya mengabdi. Jadi Ya. dari awal harus mengabdi. Jadi dari awal harus mengenal Allah. Makanya ma'rifat itu awal. Sayangnya kalau di pesantren biasanya dipelajari singkat cerita. Aduh, sayang ya maksudnya. Nah, kalau di Ridho di akhir apa di awal? Oh, di awal banget ya Bapak. Awal. Malah tanpa menyadari ya toh, menjalani itu ilmu, hasilnya kenal kan? Iya. Tapi kenalnya Allah itu harus memakai rasa, ya, rasa ya. Ya, jiwa tadi loh, kan yang bisa dialog dengan Allah kan? Jiwa itu rohani, tadi pakai rasa. Mungkin Mas Bud akan tanya nih, tandanya bahwa kita sudah benar jalannya bagaimana ya Pak? Karena tanya gitu nggak ya? Oh, baru mau tanya Bapak. Oh, baru mau tanya. Ya sudah. Nah, berarti setelah tanya itu akan dilanjutkan nanti tandanya sudah kenal bagaimana. Jadi gitu ya nanti ya? Ya Pak. Oh iya. Oh, berarti pertanyaan pertama saya sudah benar atau belum ya? Jalan itu kan gitu ya? Betul. Oh, sudah benar, sampai kapan aku ini sudah dinyatakan kenal gitu ya kira-kira ya? Iya Bapak. Pertanyaannya ya sudah, saya mengikuti alur ceritanya Mas Bud ini. Jadi yang namanya kenal, sepakat ya Mas Bud, itu pasti bertingkat-tingkat. Seperti saya dengan Mas Bud, itu kenalnya mungkin tidak sama dengan misalnya siapa Mas Bud. Ya, orang yang tidak kenal Mas Bud itu. Ya, baik. Bertingkat ya. Apalagi kalau saya sering minta tolong Mas Bud, pasti lebih kenal toh? Betul, Bapak. Apalagi minta tolongnya misalnya terkait yang saya sangat perlu itu kenalnya luar biasa toh? Iya. Jadi nanti kalau kita ingin kenal banget harus merasa perlu banget ya dengan yang kita kenali. Oh harus, total. Ya, salah satu caranya kita harus pasti sangat perlu dengan Allah kan gitu ya. Itu salah satu caranya. Sekarang untuk ngecek apakah jalan kita itu sudah benar, kan gitu kan? Oke, kita perumpamaan aja ya biar gampang ya. Sekarang kita misalnya, gini aja deh. Kalau nanti sudah kenal, berarti kita akhirnya dekat dengan Allah atau enggak? Dekat, Bapak. Ya, jadi kita proses mengenal Allah sebenarnya proses ke arah Allah, benar nggak? Betul. Oke, jadi arah kita kepada Allah. Sehingga pertanyaannya, arah kita itu sudah benar atau belum? Kan gitu toh? Belum. Iya, betul. Oke, sekarang kita kasih perumpamaan yang biar gampang ya.
Misalnya kita berjalan menuju api, ya, menuju api. Api itu sifatnya bagaimana, Mas Bud? Panas, Bapak. Panas. Panas. Panas ya? Ya, Oke. Sekarang ada 3 kondisi, Mas Bud. 3 kondisi, ya. Kalau mengenal anu harus pakai rasa loh ya. Nanti Allah ya, sudah pakai rasa ya. ya. 3 kondisi kita menuju ke api. Kondisi pertama, hari demi hari, terus kita jalan terus, tapi rasanya semakin panas. Hari demi hari kita kan berjalan menuju api ya, rasanya semakin panas, semakin panas, semakin panas. Jadi arah kita sudah benar ke api atau masih salah? Sudah betul, Bapak. Karena Benar, semakin karena panas. semakin panas. Oke, sekarang kondisi kedua. Hari demi hari kita menuju ke api, tapi rasanya nggak tambah, nggak kurang. Kok gini terus ya? Tidak tambah panas, tapi juga tidak berkurang, tidak semakin dingin. Nah, kira-kira jalannya benar atau salah? Muter-muter, Bapak. Betul, berarti melingkar. Melingkar Masih ya. pinter ini. Jawabannya matematiknya dulu dapat 10 ya. Jadi lingkaran itu kan jari-jarinya sama. Kalau titik pusatnya itu api, itu kalau kita keliling kok rasanya tetap, jadi jaraknya tetap terus, maka melingkar. Jari-jari, tahu tuh maksud ya, jari-jari? Ya, jari-jari. Jari-jari. Kalau ditambah lurus lagi namanya garis tengah, jadi 2R. Huruf G sama dengan 2R. Itu loh, zaman dulu kan ada pelajaran itu. Oh iya, iya Pak. Jadi kondisi kedua, kalau kok rasaku kok gini-gini aja ya. Tidak tambah, tidak kurang. Oh, berarti jalannya melingkar itu. Karena jaraknya tetap, makanya rasanya tetap. Nah, kalau Ya, gitu kira sampai, istilahnya sampai umur habis, kenal Allah enggak itu? Sampai tidak, pada Allah tidak. enggak? Ya, tidak sampai Tidak. Pak. Ya, Tapi perlu loh ya ini, ya. intervensi ini perlu loh ya. Nah, yang terakhir, kondisi ketiga, hari demi hari kok semakin dingin, bukan semakin panas. Ayo, tadi jalannya salah atau benar? Salah, Bapak. Mendekat atau menjauh? Menjauh. Menjauh dari api. Menjauh, Ya. semakin dingin. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita jalannya itu sudah benar, hari demi hari, ini masalah api tadi dulu ya, Ya. hari demi hari harus terasa semakin panas. Artinya apa? Kita harus semakin merasakan sifat dalam hal ini sifat api. Karena kita mendekat pada api. Bisa diterima? Bisa, bisa. Nah, begitu juga kalau kita mendekat kepada Allah, kalau jalannya sudah benar, maka hari demi hari kita harus lebih merasakan sifat-sifat Allah. Benar Allah. nggak? Betul. Nah, kita ambil salah satu saja ya. Misalnya Allah itu maha melindungi, guys. Iya. Tapi hari demi hari kita yang benar semakin tenang karena merasa terlindungi, atau gini-gini aja, atau malah kebingungan. Mana yang benar, Rasul? Harusnya semakin tenang Bapak, merasakan Merasa terlindungi. dilindungi. Iya. Sifat Allah yang lain apa misalnya? Menjamin rezeki misalnya Bapak. Rezeki lah. Kalau jalan kita sudah benar, dari hari demi hari kita merasakan nyaman di dalam rezeki, atau gini-gini aja, atau semakin sulit. Yo, yang mana maksud? Harusnya semakin nyaman dong. Nah, Ya. jelas kan? Iya Pak. Nah, Jelas. tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Sudah. Jalan kita apa sudah benar? Jawabannya, jika hari demi hari kita semakin merasakan sifat Allah, maka sudah benar. Ya. Enggak? Oke, Alhamdulillah. sekarang sudah benar. Ya, sekarang jalannya sudah benar. Yaitu arahnya sudah
menuju kepada Allah. Allah. Oke. Itu ada dua kondisi, Mas Bud. Kondisi pertama, dia belok, tetapi tetap menuju ke Allah. Kan bener tuh? Tapi Betul. belok. Nah, satunya tuh lurus. Gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih dulu sampainya, Mas Bud? Yang lurus. Alasannya apa? Secara jarak lebih dekat, Bapak. Apa? Wah, Ya. pinter. Matematikku masih dapat 10 dulu ya. Ya, Ya. kalau bela masih panjang. Ya. Itu kalau bela itu kalau diluruskan panjang loh itu. Panjang ya. Tapi kalau udah lurus itu ya pendek. Gitu. Berarti lebih cepat Lebih cepat. sampai. Maka kalau hidup berjalanlah di jalan yang Lurus. lurus. Duh, kok jadi ke situ ya? Yang biar gampang lah ya. Nggak usah tinggi-tinggi ilmunya. Ya. Sudah tahu ya, berarti dari yang sudah benar tadi pun ya jangan belok-belok. Tapi kan, ada, tapi kan. Ya, kalau sekolah namanya percepatan, itu kata ada sekolah percepatan? Ada Bapak? Ya, itu udah paham ya? Paham, insya Allah. Jangan tanya, jalan lurus tuh jalan tol tuh Pak, ya jalan tol. Contohnya apa? Ya contohnya tujuanmu penderi hati, kan gampang. Itu kan tol itu, ya toh? Ya. Oke. Sekarang tadi berarti, sekarang tahunnya sudah sampai bagaimana kan gitu kan? Ya. Tahunnya tadi adalah pasti berdasarkan petunjuk. Karena kita menuju Allah, pasti Allah memberitahu dong, kan gitu ya. Nanti ada petunjuk, nggak usah khawatir lah. Mau nama aja petunjuk. Petunjuk itu kayak pemberitahuan, tapi nggak usah bingung. Nanti pada saatnya, insya Allah, manusia itu akan jadi petunjuk Allah. Ya, ya saya jujur aja ya, karena ini pelajaran. Saya tidak mungkin berani menyampaikan kalau saya sendiri juga belum dapat petunjuk. Gitu loh. Petunjuk itu ada maksud. Namanya petunjuk. Petunjuk ya kita jadi mengerti petunjuk kok. Bukan teka-teki gitu. Bukan apa. Ya, bukan tanda pertanyaan enggak. Petunjuk is petunjuk. Bisa mimpi secara benar dan sebagainya. Ya. Kalau saya dulu ada dua macam, nah, mimpi, yang satunya Allah kirim aparatnya, ya. Waktu itu yang dikirim adalah Nabi Khidir ke rumah saya diberitahu. Kamu yang kamu cari selama ini, alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang kamu sudah jujur, ya itu marifat. Itu supaya ini tahu ya. Tidak usah tanya itu ya, itu pribadi saya ya. Saya sampaikan ini betul pasti ada petunjuk. Petunjuk mimpi tidak usah tanya ya, itu sangat rahasia. Ya, karena Allah kan tidak sama dengan makhluk. Nanti ditanyakan pasti apalagi yang tanya belum kenal ya, sudah repot lagi toh. Yang jelaskan nggak bisa menjelaskan, repot lagi sudah. Klop. Yang ditanya nggak bisa menjelaskan, gitu. Yang ditanya belum kenal, waduh. Rumit jadi Pak. Rumit, tapi sifat manusia ingin tahu. Akhirnya ingin tahu, jadilah belok jalannya. Ya gitu loh, belok-belok itu yang gitu-gitu. Yang selalu ingin tahu, tapi hanya ingin tahu saja. Bukan untuk dijalani, itu belok-belok itu. Yang pas sebut tadi loh, walaupun udah benar, kalau belok-belok ya panjang. Ya kalau umur kita cukup, kalau enggak. Oke ya, sudah tahu ya. Jadi sudah bisa ngontrol apakah jalanku sudah benar. Yang saya khawatirkan karena namanya si iblis itu pinter. Iblis itu canggih mas, canggih. Kalau dia tuh lugu-lugu ganggu kita dengan cara yang tadi yang ketiga, semakin kalau mendekati api semakin dingin, ini kita tahu. Kita tahu ini masih permainan setan iblis nih. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan itu dia main di tengah-tengah. Tiap hari saya cuma gini doang. Dipertahankan sama iblis, takutnya gitu. Contoh gampang ya, contoh gampang. Misalnya apa? Ya, gampang aja ya, misalnya sholat, udah. Itu
sholat tuh umumnya kan saya sering dengar loh, yang bisa khusyuk tuh hanya wali, hanya nabi, yang nama manusia ya biasa tuh, pikirannya jalan-jalan karena banyak masalah. Bener nggak Mas Bud? Iya, biasanya begitu, Bapak. Nah, itu berarti di kondisi gitu-gitu aja tuh setiap hari. Iya, gitu-gitu aja. Nah, Betul. itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan. Target itu sih, yang penting kan gagal manusia. Itu aja. Oke. Cara ya harus di surat An-Nas itu kan harus bersembunyi dia. Biasa bersembunyi. Benar nggak? Betul, betul. Bersembunyi itu artinya manusianya tidak tahu kalau termakan setan Betul. atau iblis. Itu ya saya Hmm. khawatirkan main di tengah itu. Aku gini-gini setiap hari ya. Wah, padahal sudah ini, sudah itu, dan sebagainya. Saya khawatirnya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Mas Bud bisa nyimpulkan coba yang bab kedua, yang katanya mau tanya tadi yang sudah terjawab. Oh iya. Coba simpulkan aja udah, nanti gampang. Oh ya, simpulkan. Tadi kan untuk menuju Allah itu, menuju ma'rifatullah itu, tentunya kita harus melalui tanda-tanda, Bapak ya. Melalui tanda-tanda untuk mengenal Allah itu, kita dengan mengenal sifatnya, seperti tadi analoginya menuju api. Jadi kesimpulannya, jika kita hari demi hari sudah semakin merasakan sifatnya Allah, maka jalan kita sudah benar. Nah, jika jalan kita sudah benar, ada dua cara lagi nih, jalan yang cepat atau lurus, ataupun jalan yang belok-belok. Tentunya kita harus memilih jalan yang lurus itu agar bisa segera sampai. Caranya dengan menjalankan 7 ilmu penjernih hati. Kemudian bagaimana nih ketika apakah kita sudah mencapai makrifat atau belum? Ya, caranya dengan melalui petunjuk. Nanti mungkin seperti itu, Bapak. Ya, coba ini bisa dilihat nggak nih ya? Bisa dilihat ya? Oh, bisa, Bapak, bisa. Nah, Jelas. itu ada titik, itu yang kita tuju, gitu. Titik ini yang kita tuju. Ini kota ini anggap aja kita. Ya, jalannya udah benar ke arah sana, ke arah titik toh. Ya, Nah, tapi yang satu milik ini loh itu. ya, Nah, ini kan panjang, gitu. ya, Yang satu lurus. Maksudnya itu ya tadi ya. ya, ya, Bapak. Terima kasih, Ah, Bapak. eh, sekarang ini penting ini ya. Di dalam kita proses mengenal Allah, kira-kira iblis itu rela nggak kalau kita tuh kenal Allah? Pasti tidak rela, Bapak. Tidak rela. Berarti ganggu nggak? Pasti mengganggu, Pak. Oke. Kira-kira masih ingat ayatnya ya mungkin ya. Supaya lolos dari iblis apa Mas? Dengan ikhlas, Bapak. Bagus, ikhlas. Ikhlas. Nah, ini saya tak tunjukkan satu ayat yang mungkin mohon maaf ya, belum tentu terlintas ini ya. Jadi tentunya kita ingin lolos dari iblis atau ingin bisa ikhlas. Benar nggak? Ya, betul. Nah, kira-kira menurut logika Mas Bud, untuk ikhlas, nah karena untuk ikhlas, itu juga ada hambatannya nggak? Pasti dihambat, Pak. Padahal ada hambatannya. Kalau enggak orang mudah ikhlas dong, akhirnya mudah Ya, lolos dong. Benar nggak? betul. Betul. Nah, coba nih. Sekarang kita ambil contoh Nabi Adam. Ya, Adam. Adam pernah digoda iblis nggak? Pernah, Bapak, makan buah itu? Iya, berarti dalam hal ini Adam gagal ya? Gagal, gagal. Gagal. Ingin tahu nggak kenapa Adam kok gagal? Ingin tahu, Bapak? Nah, nanti kalau udah tahu itu, kira-kira itu tuh biasa terjadi di manusia umumnya atau enggak? Nah, kalau bisa terjadi ya harus kita hindari kan gitu. Ya, Itu kan penghambat ikhlas kan? Buktinya betul. endingnya gagal loh Gagal. sama iblis. Nah, kalau itu tolong dibuka dituntunkan ayatnya. Ya. IS 20 ayat 115.
Ya, ya, saya baca ya. Baik, Pak. Oke. Dan sesungguhnya ya, telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, ya, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, jadi dulu Allah sudah memerintahkan ke Adam tuh, jangan kamu dekati pohon itu. Benar Mas Bud? Betul. Nah, Betul. tetapi Adam, apa tadi? Ada Lupa. dua tadi. Lupa. Dan tidak Dan, mempunyai kemampuan yang kuat. nah, dan lupa dan tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Nah, tadi apa penyebab sehingga dia gagal tadi? Lupa dan tidak sungguh-sungguh. Nah, Tidak iya. sungguh-sungguh. Itu biasa terjadi pada manusia kita nggak? Ya, selalu. Hati lo ya, hati lo ya. Ya, Nah, lupa saja. Itu juga bisa karena permainan itu kan bisa. Dibuat sibuk dengan ini itu. Benar nggak Mas Bud? betul, betul, Pak. Nah, ini kelihatannya sepele nih. Iya. Tapi fatal nanti. Fatal. Dan Fatal. terjadi, Pak. Ternyata dayanya ya. Iya. Ya sudah, tadi itu nanti ditulis ya Mas Bud. Insya Allah. Nah, supaya kita bisa melakukan ikhlas, gitu. Nah, ingat, ya, jangan sampai kita lupa dan ternyata juga harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau dengan istiqomah ya mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip, Pak. Ya, Sungguh-sungguh. ya pokoknya itu ya serius ya. Jadi makanya kalau ada ayat yang lain, kalau kita melakukan satu pekerjaan, satu harus selesai dulu, baru langkah berikutnya menyelesaikan yang berikutnya. Kan gitu, ada ayatnya kan itu pernah dulu. Ya udah, nanti dilihat aja. Oke, coba sampai sini. Mungkin, nah Mas Bud simpulkan, ada tambahan yang penting lagi coba apa? Simpulkan Mas Bud. Yang tadi sudah, yang parameter untuk makrifat sudah. Yang ini aja mungkin Pak, yang terakhir ini iblis biasanya kan menggoda, mengganggu manusia dalam proses makrifat. Jadi agar terhindar dari iblis, tentu saja kita harus ikhlas caranya. Nah, untuk menjadi ikhlas, pasti iblis juga akan menghalangi, karena setelah ikhlas kan nanti iblis pasti tidak bisa menggoda. Nah, tadi alhamdulillah di surat Thaha ayat 115 ini sebagai parameter bahwa untuk menjadi ikhlas itu ada dua yang kita harus perhatikan. Pertama, lupa dan tidak sungguh-sungguh, seperti itu Bapak. Ya, tinggal ditambahi penyebab lupa adalah, ya, tambah ya nanti diberi kesibukan yang menyenangkan. Biasanya gitu toh? Iya. Atau sedih berkepanjangan. Bisa itu sampai lupa yang pokoknya. Ya asik dengan kesedihannya, asik dengan kesenangannya. Bener nggak? Iya. Oke. Nah, sekarang yang satu lagi ya, habis itu tanya jawab ya. Ya, Bapak. Kita melihat ayat misalnya 21, coba dibuka IS 21 ayat 8. Coba kita dari sini nanti kenal Allah Kak. Mas Bud, ini walaupun sudah kelihatan, walaupun gede, coba dibesarkan dikit bisa nggak? Tanya, coba aja. Baik, Pak. Uji coba aja, uji coba. Oh, bagus. Cukup, Pak? Ya, bagus. 48 berarti. Ya, bisa. Iya. Saya, oke. Baik, Pak. Warnanya biru dihilangi. Klik. Oh, bloknya maaf, dihilangi. ya. Nah, Ya. Ini saya ngomong gini soalnya saya sudah mata pensiun, gitu. Daripada ambil kacamata kan. Iya, Oke, betul. saya baca ya. Baik, Dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan. Jadi maksudnya
Allah menciptakan manusia itu harus makan, ya. Dan tidaklah kami menjadikan mereka manusia tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, berarti harus makan. Dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Nah, kita juga bukan orang yang kekal. Nah, di sini berarti manusia itu harus makan, benar nggak? Betul, betul. Jadi memang kita kenal diri kita kan memang setiap hari kita makan tuh Mas Bud. Iya, selalu. Kecuali jam sekarang belum ya Mas Bud ya. Ya. Kenapa kok sekarang belum boleh makan Mas Bud? Masih puasa, Pak. Bagi yang puasa. Ya. Oke, nah, oke kita mulai dari itu ya. Kita makan. Setelah makan, makanan kita jadi darah nggak? Jadi darah. Jadi darah. Jadi darah. Ya. Sesuai QS 96 ayat 2, manusia Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Darah. Betul nggak? Betul, betul. Berarti kualitas makan itu mempengaruhi kualitas darah. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, misalnya makanannya kurang bergizi, ya darahnya kurang bergizi itu Mas Bud. Ya, betul. Kalau carinya dengan tidak benar, dengan dibandingkan dengan benar, kan lain juga kan? Ya. Ya, makanannya satunya haram, satunya tidak, kan beda juga kan? Ya. Nah, jadi dari makan menghasilkan darah, mempengaruhi kualitas darah. Berarti mempengaruhi kualitas manusia, benar nggak? Ya, betul. Nah, kualitas manusia itu tercermin dari tingkatan nafsunya, benar nggak? Ya, ya betul, Pak. Nah, kalau nafsu yang tertinggi namanya nafsu kamilah, insan kamil, benar nggak? Ya, betul, Pak. Nah, kalau insan kamil berarti kenal Allah nggak? Kenal Allah, Pak. Kenapa? Karena insan kamil kenal Allah, Mas Bud. Alasannya apa? Mudah-mudahan sekarang salah, mudah-mudahan. Ini ya, apa nafsunya sudah dirahmati ya, Pak? Salah ya? Apa nafsunya? Nafsunya sudah dirahmati, Bapak? Salah ya? Oh, ya betul, tidak salah. Tapi jawaban yang lain juga mungkin tidak salah. Itu betul ya, betul. Nilainya juga 100. Kalau paling tinggi 100 ya. Jadi sisi lain adalah kalau insan kamil manusia sempurna, ingat ilmu cermin kemarin. Ya. Kalau cerminnya itu sempurna, pasti menggambarkan orang yang bercermin. Betul nggak? Ya, betul. Nah, jadi kalau manusianya sempurna, tingkah lakunya, perbuatannya pasti mencerminkan yang menggerakkan. Yang menciptakan. Ya. Berarti menjadi Khalifatullah. Wakil Allah, gitu? Ya. Ini kok ada yang ngomong ya? Ada yang di belakang, Pak. Oh, di Masud. Iya. Oh, ya, enggak apa-apa. Saya pikir ada yang muncul baru. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya sudah, sampai disimpulkan yang terakhir ini tadi. Kita melihat bahwa manusia itu memang makan. Nah, terus menghasilkan kenal Allah. Coba gimana Mas Bud? Tadi manusia tergantung makanan mempengaruhi kualitas manusia. Kualitas manusia karena tergantung mempengaruhi kualitas nafsunya. Kualitas nafsu manusia yang kalau kita makanan yang baik tentu saja menghasilkan kualitas nafsu manusia yang baik. Kualitas nafsu yang baik itu adalah nafsu yang tadi yang insan kamil itu. Kenapa insan kamil ini bisa mengenal Allah? Karena dengan perilaku insan kamil ada perilaku orang yang mencerminkan sesuai dengan perintah Allah, gitu. Perintah dari Allah, seperti itu, Pak. Ya, benar. Cuma ini ditambah sedikit ya jembatannya biar agak jelas. Ya. Dari makan menghasilkan darah. Gitu, dari makan menghasilkan darah. Kemudian Allah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Jadi dari makanan menjadi darah, darah menjadi manusia, berarti kualitas manusia dipengaruhi oleh kualitas makanan. Benar toh? Ya, Kualitas manusia tercermin dari kualitas nafsu, gitu? Ya. Gitu. Nah, bagus. Oke, monggo kalau gitu kalau mau ini saya hanya menjelaskan pola loh ya. Jadi jangan sampai nggak ngerti. Wah, pokoknya saya udah kenal Allah, saya udah kenal diriku sendiri loh. Kalau kenal gitu aja kan nanti gampang banget. Loh. Ya. betul. Pasti ngontrolnya kan sudah tahu, jalannya sudah benar atau belum, gitu. Sampai dan tidak sampainya nanti harus nunggu petunjuk. Jalan terus saja. Ya. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Sudah 1 jam. Ada Apa perlu ayat-ayat? Ada yang lewat. Ayat? Gimana Bapak? Apa perlu ayat-ayatnya? Boleh Bapak. Ya, sekalian saya. Boleh ya, boleh ya. Oke, jadi kita tadi pertama kan kalau tidak keliru terkait dengan jiwa yang nanti dimintai pertanggungjawaban itu ya? Iya. Apa-apa ya, sambil 1 jam dipakai, mungkin 1/4 jam ini kita buka ayat-ayatnya ya, supaya ada dasarnya ya. Oke. Ya. Jadi coba Al-Baqarah 284. Di situ manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Baqarah 284. 284. Ya. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Gitu? Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas di sini. Ternyata dari ayat ini bisa disimpulkan, walaupun di dalam hati pun, di dalam hati kita, itu belum terwujudkan, itu sudah diperhitungkan. Termasuk perbuatan kita. Jadi kita harus sama dengan kita dimintai pertanggungjawaban. Betul nggak, maksud? Betul. Oke, sekarang yang kedua. Ya, terkait ini dari pertanggungjawaban nanti akan muncul kenal Allah nanti. Ya. Setiap manusia itu memikul dosa masing-masing. 35:18. Dengan kata lain kan dimintai pertanggungjawaban itu memikul dosa masing-masing. 35:18. Ya. Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kayak itu aja ya? Ya. Itu aja kan. Dan seterusnya. Intinya kan dari kalimat itu kan, orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Berarti memikul dosa kita masing-masing. Sama dengan dimintai pertanggungjawaban. Oke, sekarang 3665. Oke. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ternyata anggota tubuh dimintai pertanggungjawaban sebagai saksi. Berarti penanggung jawabnya pasti rohani atau jiwa tadi ya. Jadi oke ya, diminta pertanggungjawabannya. Ini ayatnya banyak, sampai 1 aja udah. Ya. Terus di dalam merasakan tadi kan kita akhirnya harus mendapat petunjuk dari Allah tadi dalam perjalanan tadi. Kita IS 16 ayat 93. Oke. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaknya dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Itu?
Jadi di sini Allah bisa memberi petunjuk dan juga akan nanyai apa yang kita kerjakan. Jelas ya? Ya. Kita satu lagi coba. 1061. 1061. Nah, ini nanti agak kaget ini. Siapa yang menjadi saksi atas perbuatan kita? Ayo. 1061. Oke. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Berarti Allah yang menjadi saksi apa yang kau lakukan. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Nah, karena sekecil atom pun, zarah pun, itu tidak luput dari Allah dan Allah menjadi saksi. Nah, ngeri nggak ini maksud? Ngeri sekali. Nah, dan lebih besar, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Allah Mahfud. Ya, catatannya jelas, nyimpennya jelas, nyata. Ngeri ya maksud ya? Ya, ngeri sekali. Ternyata perbuatan sekecil zarah pun dicatat, dimintai tanggungan, dan Allah sebagai saksi. Dan catatannya mantap. Nah, itu ayat-ayat yang terkait dari tadi uraian dimintai pertanggungan dan seterusnya, akhirnya minta petunjuk dan sebagainya, akhirnya kenal Allah. Ya. Oke, sekarang tadi dari masalah ya, masalah tadi, oh sudah biasa ini. Tapi tidak apa ya, saya baca ya, biar Boleh, Pak. 5 menit ya. Tadi kan kita pengen mengenal Allah melalui Allah memberi masalah kan tadi? Iya. Masih ingat ya tadi ya maksud ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Oke, yang tadi Allah memberi masalah dan hanya Allah yang menyelesaikan. Di ayat 10, 107, coba dibuka. 10, 107. Silakan, Pak. Bentar, masih muter-muter. Nah, jika Allah menimpakan suatu mudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tegasnya di sini, jika Allah memberikan masalah kepada kita, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Betul nggak? Betul. Terus di sisi lain, bias 853, coba dibuka. 53. Sebentar agak ini Pak, ininya. 853. 853. Ya ini sudah biasa kita baca, cuma biar melengkapi pengajian lah, ada ayat-ayatnya. Ya Pak. Saya buka manual. Ya. Belum muncul, yang muncul sarung saya. Gambar sarung. Nah. Silakan Pak. Oke. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan karena terus menghilang di layar putih. Nah, malah bentuknya, iya, sudah ya, tak baca ya. Dah berhenti dulu. Nah, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui. Benar?
Jadi Allah merubah nasib kita berdasarkan apa yang kita usahakan, gampangnya gitu. Oke ya. Jadi dengan ayat Allah memberi masalah, hanya Allah yang menyelesaikan, mampu. Terus Allah berfirman, aku merubah kamu berusaha-usahamu, maka manusia akan berusaha supaya Allah nolong. Gitu? Ditambah lagi, ayat IS3 173. 3173. IS3 173. Ya. Ayo lihat ini. Benar Pak, sedang gangguan. Apa? Ayo lihat basket. Kan semakin siang harus semakin lemot. Ayo lihat ini. Kalau di Jawa Ini sekarang bagus. musim hujan gini banyak lemut. Lemut itu nyamuk. Ayah lihat ini bagus ayah. Oke. Sudah Pak, silakan. Saya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Gitu? Tadi kan kita bingung untuk menyelesaikan, akhirnya minta tolong Allah, Allah nambahi, cukup aku sebagai penolong dan pelindungmu. Nah, mantap, gitu. Nah, sudah biasa, Al-Baqarah 45, perlu dibuka enggak itu? Ya dibuka aja, biar Baik, mungkin Pak. lemut-lemut sedikit tidak apa-apa. Kalau lancar terus namanya pabrik nanti. Baqarah ayat 45. Oke, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang semua itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemarin sudah kita uraikan, khusyuk itu memang orang yang serius, lah, yang sungguh-sungguh kepada Allah itu akan ringan. Ya. Tapi kalau orang yang tidak serius, tadi yang KS 2 115, KS berapa tadi? Yang 20 115 tadi, apa tambah lengah lah, lupa lagi, gitu. Ya. Nah, itu repot. Nah, akhirnya dengan ayat ini kan akhirnya kita harus bisa sabar dan sholat dengan benar. Benar. Nah yang terakhir Al-Baqarah 286 kita dibuka yang terakhir. 286. Pak Janu aku lagi ingat. Oke. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sudah itu aja. Allah tidak membebani. Artinya, kan Allah menguji manusia tidak melebihi kemampuannya. Allah memberi masalah pasti juga mengukur kemampuan kita. Jadi kita didesain dari awal supaya bisa menerima masalah, ingin selesai, akhirnya lari minta tolong Allah, akhirnya bisa sholat benar. Oke. Akhirnya kenal Allah. Sudah bisa dimengerti sampai di sini, Mas Bud? Alhamdulillah, sudah Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan kalau mau bertanya, monggo. Intinya hari ini itu ya, saya sampaikan bahwa mengenal Allah melalui diri kita sendiri itu harus sampai kita betul-betul ke arah mengenal. Dicek dulu perjalanan kita sudah benar atau belum, sambil berusaha tadi. Nah, kalau sudah sampai sih gampang.
Udah sampai itu nanti petunjuk soalnya. Oke, jadi jangan sampai kita lengah gini-gini terus. Nah, kalau nanti tidak mengenalkan bagaimana bisa mengabdi dengan benar. Benar, Mas Bud? Betul, Pak. Oke, ya sudah, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Di chat ada yang bertanya, Pak Agung Kartawan, Pak. Silakan gimana? Katanya Pak Guru, jadi masing-masing petunjuk untuk tiap orang berbeda-beda. Ya, namanya petunjuk, ya petunjuk. Tadi saya bilang tuh bukan teka-teki. Jadi ya beda ataupun sama katakanlah, tapi umumnya beda ya, karena tingkat kenal pun juga beda-beda. Itu kondisi orang juga beda-beda. Biasanya beda biasanya lo ya. Itu ya begitu, tapi endingnya kita akan ngerti karena apa? Namanya petunjuk. Nah, coba bayangkan kalau saya tuh dapat petunjuk lewat mimpi itu tahu bahwa Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, gimana itu? Anda bisa dijelaskan kan? Nah, tidak bisa dijelaskan. Saya tidak bisa dijelaskan. Mungkin yang dijelaskan juga belum punya alat untuk menerima penjelasan, kan gitu. Itu pun kita jadi tahu namanya petunjuk kok. Jadi petunjuk itu bisa beda-beda. Tapi yang diberi petunjuk, ya insya Allah mengerti. Karena apa Mas Bud, kamu mengerti? Ya Pak. Setiap, tidak mengerti, teka-teki. Setiap orang yang ingin mengenal Allah kan akan diberi petunjuk. Benar nggak? Ya, betul. Petunjuk setiap orang kan umumnya beda. Karena kondisi orang beda-beda. Pertanyaan saya, kalau Allah memberi petunjuk ke manusia mengenai makrifat, ya, manusia itu tahu nggak akan petunjuk itu? Harusnya tahu. Tahu. Kenapa? Kok tahu? Karena ini Bang, manusia, karena itu petunjuk harusnya tahu ya Pak. Itu aja jawabannya. Karena Allah mau memberi petunjuk ya tapi membuat orang tahu. Judulnya aja memberi petunjuk. Jadi tidak usah petunjuknya bagaimana, yaitu anggap aja rahasia masing-masing. Toh nanti juga akan beda dan akan tahu. Wong namanya petunjuk. Nah, nanti kalau dapat petunjuk harus disampaikan ke gurunya. Karena yang menakbil itu harus tahu. Itu karena petunjuk biasanya lewat mimpi yang benar. Biasanya loh ya. Baik. Oke. Nah, ada pertanyaan lain? Banyak. Ada pertanyaan lain? Lagi. Ini Galaxy Tab A mau bertanya sebenarnya Pak. Silakan. Mau bertanya langsung siapa? Silakan Bapak. Sebentar saya ini boleh unmute sendiri, silakan. Galaxy Tab A nggak ada namanya. Ya, saya Pak Farid Pak. Pak Farid. Pak. Ya, ayat Quran surat 16:93 Pak. Itu tadi kan, dan kalau Allah menghendaki itu yang ada Allah itu memberi petunjuk dan Allah menyesatkan. Yang ingin saya tanyakan itu tentang Allah menyesatkan manusia itu siapa yang disesatkan oleh Allah itu dan mengapa disesatkan dan bagaimana agar kita tidak disesatkan Allah dan hanya petunjuk dari Allah yang kita dapatkan. Begitu Pak. Ya. Biasanya ditambah itu biar saya agak bingung toh. Nah, yang baik dari Allah, yang tidak baik bukan dari Allah. Biasanya ditambah itu ya Pak Farid ya. Dengan ditanya semakin bingung ya. Nah sudah. Jadi gini Mas Farid. Sepakat nggak? Surat Yasin 83 yang kemarin sudah kita kupas bahwa segala sesuatu itu harus atas izin Allah. Ya. Sepakat nggak kemarin tuh? Sepakat nggak itu? Ya, soalnya kalau tanpa izin Allah bisa terjadi, berarti tidak maha kuasa dong, gitu.
Kemarin kan gitu diantaranya, udah itu sepakat. Iya. Sekarang ada kejadian yang tidak baik, yaitu ada orang yang sesat, ada yang tidak sesat, maka dapat petunjuk. Benar nggak? Iya. Dua-duanya atas izin Allah bukan? Iya, Pak. Atas izin Allah. Nah, jadi untuk pertanyaan nih, Allah bisa mengizinkan atau bisa menetapkan orang jadi sesat ya, kan gitu kan? Iya. Nah, karena kata kalimat kalau Allah menghendaki kesesatan tadi tuh, benar nggak? Iya, Pak. Tapi di sini kita kunci dulu ya. Allah tuh maha baik ya, dikunci dulu biar Allah maha pikirannya baik. baik dipegang, gitu. Allah maha adil nggak? Iya. Nah, dipegang ya, itu dipegang ya, supaya nanti Iya. jangan bertentangan. Nah, berarti yang kita analisa sekarang, bagaimana proses Allah memberi keputusan atau bagaimana Allah mengizinkan. Nah, kemarin kan sudah kita ulas bahwa Allah memberi izin atau memberi keputusan salah satunya berdasarkan hukum Tadi kamu sunatullah. ini sampah digondong sama saya diinjek. Coba maksud agak volumenya yang di belakang agak dikecilkan. Bukan dari saya. Sebentar Pak, ada yang unmute lagi nih. Sebentar saya. Volumenya agak dikecilkan yang. Sudah saya mute Pak. Ya. Soalnya saya takutnya ini salah paham ini, harus jelas ini. Ya. Ulangi Mas Farid ya, Mas Farid. Ya. Jadi Ya. proses Allah memberi keputusan atau mengizinkan itu satu hak prerogatif Allah, gitu. Itu ada di surah 74 ayat 11. Allah punya hak prerogatif, itu tidak bisa dibantah. Udah. Nomor 2, berdasarkan hukum sunatullah. Gitu. Contohnya tadi, api kalau siapapun megang ya panas, kan gitu. Nah, di ayat lain ternyata Allah tuh kepada manusia yang salah, yang sesat, itu sudah mengingatkan berulang kali. Tetapi yang diingatkan tuh dablek kalau bahasa Jawanya, atau megang prinsipnya, gitu. Nah, dan prinsipnya itu bisa salah loh. Karena orang tuh bisa dikuasai setan dan merasa terpimpin. Nah, merasa dapat petunjuk pada setan menguasai. Nah, akhirnya akhir-akhir ya sudah. Allah juga memberi kebebasan kepada manusia, karena nanti manusia dimintai pertanggungjawaban, pasti diberi kebebasan dong. Ya sudah ingatkan berulang kali, terus dari mana-mana peringatannya, akhirnya dia memutuskan sesat. Ya sudah, Allah jok keputusannya. Nah, tapi keputusan Allah menyesatkan orang berdasarkan tadi hukum sunatullah yang sudah diingatkan berulang kali. Allah adil kan berarti? Adil Pak. Oke. Baik tuh sudah ingatkan itu. Nah, sehingga silakan itu diterapkan sesuatu misalnya kafir dan bagian itu sudah diingatkan berkali. Bahkan dialog Rasul sama orang kafir kan panjang tuh ceritanya tuh di ayat banyak ayat tuh sampai Rasul dianggap gila dan sebagainya. Ya itu Mas Farid. Jawaban saya. Matur nuwun sudah jelas Pak. Ya jelas, alhamdulillah. Ada yang lain? Ada Pak, tapi lewat chat mungkin ada beberapa lewat chat. Coba silahkan coba. Boleh silahkan. Sebentar, setelah Pak Agung tadi Pak Firman, izin bertanya Pak Guru, kualitas manusia terlihat dari kualitas nafsunya. Cara mendapat nafsu yang dirahmati itu seperti apa caranya sehingga menjadi insan kamil? Ya, jadi judulnya bagaimana menjadi insan kamil. Judulnya kan gitu ya. Judulnya. Atau nafsu yang kita pakai adalah nafsu yang dirahmati. Kan gitu kan? Betul, Pak. Oke. Sekarang tadi tolak ukur kualitas manusia tercermin dari kualitas nafsu. Kan gitu ya? Ya. Nafsu itu fungsinya untuk memunculkan keinginan. Betul nggak? Betul. Jadi kalau hidup itu tidak punya keinginan ya sama dengan robot mati. Betul nggak? Betul.
Ya, dan ayo makan, enggak, saya enggak nafsu, enggak mau. Kerja, saya enggak nafsu dan sebagainya. Jadi nafsu itu sangat penting karena memunculkan keinginan dan akhirnya memunculkan kegiatan demi kegiatan. Betul nggak? Betul. Nah, sedang keinginan yang terwujud dari perbuatan itu kan terlihat ada yang memalukan, ada yang mulia. Betul nggak? Betul, betul. Nah, berarti kesimpulannya kualitas manusia tercermin dari kualitas nafsu. Terbukti ya? Ya, Terbukti. Matematik itu ya, ya. A sama dengan B, B sama Iya. dengan C, jadi A sama dengan C. Kan itu kan? Ya, ya, ya. Oke, sekarang bagaimana supaya yang kita lakukan nafsu yang kita pakai nafsu yang dirahmati Allah. Nah, yang dirahmati atau nafsu yang dirahmati. Nafsu memunculkan keinginan, tapi keinginan yang dirahmati. Berarti yang dirahmati itu sesuai keinginan Allah enggak? Sesuai. Nah, berarti bagaimana kita punya keinginan sesuai keinginan Allah. Benar nggak? Betul. Oke. Misalnya, saya memberi perintah ke Mas Budiman. Mas Budiman, tolong dibuka ayat sekian-sekian. Itu berarti kan saya menginginkan Mas Budiman membuka ayat itu. Betul nggak? Betul. Tapi pelaksanaan saya minta tolong. Berarti perintah, minta tolong atau perintah itu identik dengan keinginan yang memberi perintah. Benar nggak? Betul. Nah, berarti kalau ingin tahu keinginan Allah, ya lihat aja perintah-perintah Allah itu apa. Kan gitu? Ya. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah sama dengan mewujudkan keinginan Allah. Benar nggak? Ya. Nah, berarti keinginan itu berawal dari nafsu, sesuai keinginan Allah tuh dirahmati, disetujui Allah. Berarti menggunakan nafsu yang dirahmati. Nah, benar nggak? Ya, siap. Nah, kalau itu dilaksanakan terus, menjadi wakil Allah di dunia. Benar nggak? Ya, kalau betul. semua yang kita lakukan sesuai Allah inginkan. Nah, jadi kholifatullah, jadi insan kamil. Jadi kesimpulannya apa? Supaya menjadi insan kamil, taatilah perintah Allah secara menyeluruh, kafah, sungguh-sungguh. Gitu? Ya, siap. Jangan ina itu nanti kelamaan. Lurus saja. Oke. Sudah terjawab ya? Terima kasih Bapak. Ya, apalagi. Ini dari Ibu Juliana. Assalamualaikum Ustadz. Kalau selesai tahajud, saat saya sedang punya masalah, tiba-tiba seperti ada bisikan memberitahu apa saja yang mesti kita lakukan. Apakah itu petunjuk dari Allah atau hanya bisikan setan? Ya, kalau bisikan itu yang kita terima telinga kita. Artinya kita menerima bisikan dari telinga kita. Berarti yang membisikkan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk, karena nangkapnya pakai telinga kita. Nah, kalau bisikan dari Allah yang nangkep pakai apa? Kolbu, Bapak. Kolbu. Ya. Jadi hati-hati ya. Nah, bisikan itu. Nah, kolbu pun juga hati-hati, ya toh? Karena setan pun juga pinter juga memberi lihat pikiran dulu. Pikiran itu kalau sangat tipis tuh, dari pikiran itu seakan-akan dari kolbu juga tuh, seakan-akan udah rohani kan itu. Nah, mestinya dia tuh pikiran sebenarnya, tapi karena tipisnya, apalagi kita baru pusing, itu seakan-akan pikiran itu seakan-akan dari kolbu, kan bisa gitu? Iya, bisa. Jadi hati-hati. Jadi intinya, ya sudahlah, kalau yang baik tadi jalankan, tapi penuh waspada. Bisikan tadi loh, kalau yang baik dijalankan, tapi harus dengan waspada. Karena setan pun juga bersembunyi, iblis itu bersembunyi, awalnya bisiki yang baik, nanti ujungnya apa? Pasti tidak baik. Ya. Contoh ya,
Ya. Contoh, misalnya saya iblis ya, Ya, saya sekarang jadi iblis ya. Terus Mas Budiman jadi dakwah, dai, ya toh? ya. Nah, saya tadi siapa Mas Bud? Sekarang ini sebagai siapa? Iblis, iblis. Iblis. Saya bisikannya karena Mas Budiman itu dai, kira-kira bisikannya harusnya baik atau tidak baik? Supaya saya bersembunyi, supaya Mas Budiman tidak tahu. Baik, baik, biar nggak ketahuan. Baik. Ya. Maka saya bisikannya, Mas Bud, nolak rezeki itu boleh nggak Mas Bud? Tidak boleh. Tidak boleh. Mas Bud dakwah toh? Habis itu Dakwah. diberi uang, gitu. Diberi uang toh? Nah, saya Ya. kan bisi. Makanya saya punya tentara, punya pasukan. Itu pasukan saya taruh di yang ngasih uang. Karena yang halus ngomongnya, tanda apa deh, oh yang halus ngomongnya itu kami ikhlas. Memang harus keluar dari ini sudah di program perusahaan. Mau yang halus itu yang ngasih. Yang dikasih dainya saya mainkan. Mas Dai, Mas Bud, inget lu nolak rezeki boleh nggak? Tidak boleh. Boleh. Ya itu uang itu ayo gimana? Ayo kamu tolak? Iya. Tolak nggak Mas Bud? Yang ngasih ngomongnya halus, Halus. lembah mana, mulus, yang dikasih, nolak rezeki nggak boleh. Ayo, logikanya diterima apa enggak? Diterima. Diterima. Oke. Setelah uang diterima, kira-kira maksud gunakan untuk apa? Kan dakwah terus pulang kan? Bawa Iya, uang kan? Untuk apa? belanja. Dapur. Belanja untuk kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Jadi singkat cerita, Mas Bud menggunakan uang dakwah untuk kehidupan sehari-hari. Apa itu pernah dilakukan oleh Rasul? Tidak Jawab pernah. Mas Bud. Tidak pernah. Padahal waktu Mas Bud ceramah, ikuti panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Iya, ya. Betul. Tetapi Mas Bud begitu pulang ikuti tuntunan Rasul nggak? Tidak. Ketumnya wassalam nggak? Wassalam. Wassalam. Jadi walaupun katanya baik awalnya, kita harus waspada. Karena iblis itu pinter. Kalau sekolah itu udah S3 lah. Mungkin kita S1 aja belum ya. CSD. Alap nanti. Ya itu. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak dari Pak Aan. Assalamualaikum Pak Guru, apakah petunjuk itu selalu dari mimpi Pak Guru? Gitu. Ya, sekarang umumnya tuh lewat mimpi yang benar ya. Nah, memang tapi kan tingkat mengenal kan bertingkat ya. Ya. Nah, umumnya gitu ya. Tapi kan Allah punya hak prerogatif juga kan, kayak 74 ayat 11 kan bisa mengirim aparatnya juga bisa kan? Punya hak Allah kan? Kebetulan Kemut sendiri Pak. Audionya kemut Pak. Kemut Pak Pantono audionya. Ya. Pantono mati audionya. Mungkin ada gangguan sinyal. Sudah Pak. Halo. Sudah ya, sudah. Maaf nih. Tadi dengar suara saya telepon ya Mas Bud? Enggak dengar Pak. Oh ya sudah. Maaf. Nah, dari RB ya sampai sudah 5 kali lebih tak tolak tadi ngetek. Tapi kan penting tuh kan zaman corona kan penting. Tapi mohon maaf. Sudah. Kita lanjutkan ya. Jadi kembali pada petunjuk itu umumnya terus zaman sekarang terlihat mimpi yang benar umumnya. Tapi Allah punya hak prerogatif ya. Ya. Nah, kebetulan yang saya alami lewat mimpi dan satunya Allah mengirim aparatnya. Itu loh. Jadi bagi saya mantep. Mantep, alhamdulillah. Dan ini jangan dilanjutkan ya ini ya. Soal ini kan pribadi ya. Tapi insya Allah saya tidak bohong. Nah, monggo.
Ya, Ya banyak itu. Tapi nggak usah khawatir, dong petunjuk itu petunjuk kok. Lewat apa ya tenang aja. Judulnya petunjuk kok. baik Pak. Tetap harus tanya, disampaikan ke gurunya loh ya, karena menakwil mimpi itu ya tidak mudah. Oke, apalagi Ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin, atau ada Ibu Lia Dahlia, sepertinya familiar Pak, mungkin bisa langsung bicara aja Pak. Bu Lia, silakan Bu Lia. Nggak usah. Gimana Bu Lia, silakan. Dibacain aja Ustaz. Oh, bicain, silakan. Nggak apa-apa. Oh, bacain aja. Siap-siap bacain. Bu Lia. Ini Bu Lia dibacain aja Pak Guru. ya silakan. Assalamualaikum. Untuk jalan on the track, apakah ada waktu untuk Allah menjawab? Misal berapa hari, minggu, bulan, tahun. Hak Allah, tanda-tanda kebaikan on the track. Terima kasih. Salam. Coba pelan-pelan, ini on the track apa tadi? Coba gimana coba jalannya Uh, apa? mungkin maksudnya gini Pak, untuk kita berjalan di jalan yang lurus itu butuh berapa lama mungkin ya Bapak ya? Apa hari, minggu, berapa tahun gitu. Mungkin itu ya. Oke, sekarang kita umpamakan jalan yang lurus itu jalan tol, misalnya gitu ya. Ya. Perumpamaan sekarang ini loh. Kalau yang jalan yang biasa yang belok-belok. Kalau di jalan tol bisa jaraknya sama, karena satunya takut ngantuk, mungkin pelan-pelan. Satunya ngebut, cepet. Jadi tergantung masing-masing. Bener nggak? Iya, iya. Makanya tadi kita harus serius, harus istiqomah, harus pakai strategi dan sebagainya. Contohnya saja gampangnya. Untuk membiasakan tahajud ini gampangnya ya. Itu kan ada orang yang lama, baru biasa, ada setengah lama, ada yang cepat. Yang cepat itu orang yang nekat itu loh. Itu cepat itu. Iya. Nekat itu cepat dah. Gitu. Nah, kemarin kan waktu pengajian testimoni, Mas Duyanto ingat ya? Nangis itu? Iya, iya. Untuk yakin kepada Allah hanya perlu waktu 3 minggu saja. 3 minggu saja. Itu sampai sekarang dia yakinnya luar biasa. Wah, luar biasa itu. Untuk 3 minggu dia. Iya, iya. Minggu pertama dia hidup dengan segala khawatirnya. Oh, khawatir ini dijalani seminggu. Nah, tetap hidup. Masuk minggu kedua, 2 blok, nggak mikir apa-apa. Tetap hidup. Nah, yang minggu ketiga tinggal pilih. Nah, aku dapat aja lah. Kata saya udah sampai sekarang. Bahkan pernah punya uang 20.000 aja, cuma itu dikasihkan orang. Ya karena yakin sama Allah, Allah ganti belum beda hari, sekian kali lipat sesuai janji Allah. Jadi tergantung masing-masing. Ya kalau sudah masing-masing ya masing-masing. Oke? Ya. Dan Allah juga loh ya, ini karena mengenal ada kita yang ingin mengenal, ada yang dikenal kan, itu tergantung kita masing-masing dan terserah Allah. Oke, monggo. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Oh, Pak Iwan Gunawan. Pak Guru, bagaimana cara untuk selalu memakai rasa di segala kondisi kita untuk mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, yang paling gampang ya. Yang paling gampang gini. Kalau ini Pak siapa namanya? Pak Iwan Gunawan. Pak Iwan Gunawan. Pak Iwan Gunawan. Ini online nggak sekarang? Online, sebentar ya. Mungkin online. Pak Iwan bisa langsung berdiskusi. Silakan Pak Iwan. Nggak apa-apa. Kalau hanya mau tanya Pak Iwan, pernah ikut cut off nggak Pak Iwan? Pak Iwan, audionya nggak aktif Pak. Udah, nggak apa-apa, udah. Jadi gini, ya. Kalau kita tuh pernah, ini mungkin umumnya mengalami nih, suatu kejadian, yang mana saat kejadian itu, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, anggap aja kita mati, gitu aja deh. Dan kan nyopir mobil, mungkin ngantuk atau mungkin licin jalannya, itu, sehingga saat itu mobil oleng, katakanlah gitu, sehingga kalau saat itu tidak tertolong oleh Allah, ditolong oleh Allah, akan nabrak, misalnya gitu, sehingga mati. Ya, gampangnya gitu deh. Setiap orang versinya lain-lain ya. Nah, jadi saat itu kita betul-betul sadar, saya hidup ini karena ditolong Allah.
seandainya tidak ditolong Allah, saya sudah mati. Kan gitu ya, gampangnya ya. Ini macam kejadian pernah ngalami pasti. Nah, berarti apa? Hidup kita sekarang ini hanya bonus. Nah, kalau ingat itu terus, kejadian yang darurat itu, kita selalu bersyukur nggak dalam keadaan apapun? Ya, betul. Hah? Harus. Jadi selalu bersyukur, Pak. Kenapa? Kok kalau ingat selalu kejadian tadi, kok terus katakanlah selalu bersyukur atau sering bersyukur? Kenapa? Karena diberi kesempatan kedua istilahnya, Pak ya. Iya, betul. Karena harusnya secara teori kan sudah mati. Sudah Toh? mati. Nah, sekarang dikasih kesempatan hidup. Kalau hidup hanya merasakan tidak enak, kan tidak apa-apa. Harusnya kan sudah mati. Ya. Maka kondisi apapun kita bersyukur. Bersyukur kan rasa berterima kasih pada Allah. Nah, kalau setiap hari kita hanya munculnya rasa berterima kasih, nah, itu kira-kira cepat nggak kenalnya dengan Allah? Ya, harusnya cepat, Pak. Insya Allah Ya. cepat. Insya Jadi Allah kita cepat. ada ya Pak Irmawan, Pak. Karena pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana menggunakan rasa ya, sehingga apa ya kalimatnya tadi? Sehingga cepat Sehingga mengenal Allah. cepat mengenal Allah ya. Nah, ya Bisa udah benar. mengenal Allah. Ya udahlah bersyukur tadi. Caranya tadi udah kejadian yang lalu apa itu aja sudah. Yang itu kan tidak banyak kejadiannya. Ya. Yang saya gunakan biasanya teorinya begitu di dalam menjalani. Jadi apapun gitu, misalnya tahu-tahu suruh apa ngepel, toh, wah bangun tidur ngantuk suruh ngepel. Nah, kalau ingat ya enggak apa-apa, masih kasih hidup. Karena suruh ngepel aja is okay, gitu. Ya, Gitu ya. ya. Ada Pak Gunawan dan nyambung ini. Ya ada, terima kasih Pasti banyak. sama-sama Pak Gun. Oke. Ada lagi? Ini, saya mau nanya Bapak. Oh, boleh. Kalau saya, gini Pak, ilmu ma'rifatullah itu isinya kalau Bapak tadi sampaikan di awal kan ilmu tinggi istilahnya. Kalau misalnya di pesantren-pesantren kan disampaikan terakhir-terakhir seperti kayak ilmu pamungkas lah Pak ya. Karena rumit dan penting ya Pak ya. Seperti kemarin saya ngikutin kajian Ustadz Eko, sebenarnya agak rumit gitu Pak ya. Cuman setelah Bapak menjelaskan kok sepertinya saya mudah ngikutin gitu loh Pak. Apa karena emang sebetulnya ini ilmunya sebenarnya rumit, tapi dari Bapak memoles sedemikian rupa sehingga menjadi metode yang mudah untuk kita ikutin, untuk kita jalanin, atau bagaimana Pak? Ya, simpulkan dulu ya. Kalau saya nyimpulkannya salah, diluruskan dulu ya. Ini soalnya menyangkut nama ada Pak Eko ya. Saya simpulkan dulu. Nah, siapa tahu saya salah terima. Jadi kalau menurut Mas Budiman, apa yang disampaikan Pak Eko itu kelihatannya kok rumit. Sehingga mungkin susah dipahami, sehingga muncul kalimat ilmu tinggi. Kalau dilanjutkan, kalau tidak kuat bisa gila. Kan gitu ya? Iya Pak. Sedang kalau dari saya kalau sederhana atau gampang gitu, kurang lebih gitu ya. Betul Pak. Nah, harus saya counter dulu, kalau saya counternya salah kan ada nama Pak Eko ya. Mohon maaf Pak, keceplosan. Udah apa-apa. Sebenarnya Pak Eko itu bisa menjelaskan secara yang lebih sederhana lagi. Pak Eko hanya memberi gambaran jalan yang gini dulu. Yang diterangkan Pak Eko kan benar juga tuh Mas Bud? Betul Pak, betul. Nah, Pak Eko sebenarnya hanya mau menjelaskan ini loh, Pak Guru tuh besok, wah ini tahu sebelum kejadian ini, akan menjelaskan walaupun jalannya sudah benar, ada yang belok-belok, ada yang lurus. Kita kan mau menjelaskan itu, cuma di format seperti pengajian yang menurut Mas Bud berbelit-belit tadi, gitu? Iya. Jadi kalau tadi Pak Eko tuh hanya ini loh, ada tuh jalan yang belok-belok, tapi bener loh. Pak Guru ada jalan yang menurut Mas Bud lurus gampang, tapi juga benar. Nah, silakan pilih. Oh, Pak Eko tuh lebih pendek lagi bisa. Ini mana? Itu. Loh, namanya aja cuma 3 huruf. Saya kan panjang. Antono Basuki ya panjang. Ya Eko. 3 huruf loh cuma pendek aja. Ini saya mohon maaf nih untuk Pak Eko. Enggak, Pak Eko lebih singkat bisa nanti. Sampai Pak Eko nggak paham.
Oke, kependean menerangkan malah bingung. Ya, Pak. Makasih Bapak. Sudah, silakan apalagi. Jadi mungkin ya Mas Bun, mungkin di pesantren tuh ya mungkin seperti itu ya. Jadi Iya, dibuat rumit gitu ya, mungkin ya. iya Nah, Pak. saya juga nggak tahu, nggak pernah nyantri sih. Saya nggak pernah Iya. nyantri. Jadi nggak ngerti. Tapi saya dengar umumnya kalau di pesantren tuh dipilih dari sekian orang, hanya sekian orang itu pun sudah senior lah gampangnya gitu. Katanya gitu. Padahal harusnya kan makrifat itu awal ya. Jadi usahakan lah. Iya Pak. Bisa. Oke, ada Ya, lagi? makasih, Masih Bapak. seperempat jam. Untuk jam 12 persis masih seperempat jam. Kalau sudah cukup, ya ditutup. Kalau masih ada, tak tunggu, monggo. Untuk yang bertanya, silahkan bisa unmute sendiri. Sudah saya ini. Pokoknya intinya saya beri pola ya. Harus sampai mengena. Jangan lengah dalam perjalanan. Selalu dikontrol jalan kita sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, cari yang lebih cepat lagi, gitu. Supaya terjadi percepatan. Kalau salah, segera dia mau merubah. Jangan mempertahankan diri supaya dilegalkan salahnya. Jangan. Apalagi yang gitu-gitu terus, itu muter loh, muter keliling loh, kapan sampainya. Oke, saya hanya ke sana saja maksud saya. Oke, kalau ada pertanyaan, monggo yang lain, silakan. Habis kalau tidak ada ya kita tutup. Udah nggak ada Pak di chat. Mungkin karena udah mau zuhur mungkin di Indonesia, mungkin bisa tutup. Atau kalau sudah. udah selesai. Kalau memang sudah tidak ada, ya alhamdulillah. Kalau Bapak-Ibu sekalian bisa menerima pelajaran hari ini. Seperti biasa, kalau saya ngomong ceplos-ceplos, tentunya tidak luput dari kesalahan. Itu karena ini banyak peminatnya, nggak tahu berapa nih. Berapa sih Mas Bud tadi? Tadi sampai 98 Bapak. Oh, lumayan ya. Berarti banyak Mas Bud bisa memaklumi ya. Kalau Mas Bud memaafkan, semua maafkan ya. Insyaallah Oke, Bapak. jadi Mas Bud, saya minta maaf pada kata, sikap, dan lain-lain yang kurang berkenan. Apa Mas Bud memaafkan? Saya maafkan Bapak Guru. Saya juga mohon maaf kalau saya mewakili jamaah sekalian ada yang salah atau kurang berkenan Bapak. Oke, saya maafkan ya. Spesial untuk Pak Iko, gitu. Saya minta maaf Pak Iko, walaupun sudah diwakili oleh Mas Bud, spesial. Ya. Saya juga minta maaf sama Pak Iko. Keceplosan. Ya sudah. Nah, untung loh kemarin Pak Iko waktu ceramah kan tak ikuti. Cuma saya pakai strategi, pakai HP yang lain. Berarti nggak ada namanya toh. Saya tuh mesti mau tanya gini Pak Iko. Pak Iko menerangkan Ma'rifatul Insan itu terus manfaatnya untuk apa ya? Mau tanya gitu kan kemarin. Tapi kan nggak enak. Ya, enggak ini guyon Pak Iko. Apa ini? Oh ya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.